Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Amelia, Saya Nisa Jilegina. saya Alfanisa, Saya Fitri Aisyah. Saya Sonia Rafina Simanjuntak. Sesaat lagi teman-teman akan menyaksikan mengenai dokumentasi wawancara faktor kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi siswa SMA Negeri 19 Batam tahun pelajaran 2023-2024. Selamat menyaksikan! Halo. Halo, Sebelumnya boleh tahu nggak nama sama umurnya? nama saya Kaira Sagila Ramona dan umur saya 16 tahun. Perkenalkan, nama saya Latia Misalananta. Saya berumur 17 tahun. Nama saya Galuh Chandra Kirana. Kalau boleh tahu, sekarang lagi sekolah di mana? Saya sekolah di SMA Negeri 19 Batam. SMA Negeri 19 Batam. Sekarang saya berada di kelas 11. Di SMA Negeri 19 Batam, Kelas 11. kelas 10. Boleh tahu agamanya apa nggak? Boleh, agama saya Islam. Saya beragama Muslim. Agama saya Kristen Protestan. Boleh tahu nggak pekerjaan orang tuanya apa? Pekerjaan orang tua, ayah saya pegawai swasta dan ibu saya juga pegawai swasta. Papa saya itu pegawai swasta, sedangkan mama saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, ayah wira swasta. Untuk saat ini, yang pasti handphone dan internet. Dan sebagai pelajar, saya juga diberi fasilitas seperti buku, pena, sepatu, dan tas untuk belajar. Dan juga orang tua saya memberikan meja belajar sebagai fasilitas untuk kenyamanan belajar saya. Fasilitas yang diberikan oleh orang tua saya, diantaranya itu ada HP untuk saya belajar, ada buku, alat tulis, seragam juga ada. Di zaman yang modern sekarang, pastinya yang pertama fasilitas yang dikasih itu tentunya handphone, terus juga internet. Nah, selain itu pasti orang tua memberikan kebutuhan sekolah seperti buku, pena, pensil, tas, sepatu, baju, pasti itu disediakan sama orang tua karena itu wajib. Tidak. Untuk tekanan, orang tua saya tidak memberikan tekanan tertentu untuk belajar saya, karena orang tua saya juga beranggapan jika mereka memberi tekanan tertentu, itu akan menjadi beban untuk saya. Cara saya pribadi, orang tua saya nggak pernah nekan buat kita harus pintar, kita harus juara, nggak harus. Cuman kita sebagai siswa kita sadar diri buat kita sebagai pelajar sudah dibiayai, kita sadar diri kalau kita itu harus belajar. Sebenarnya tanpa diingatin sama orang tua juga kita memang harus belajar. Selama belajar, orang tua saya tidak terlalu mengawasi karena orang tua saya mungkin sudah percaya dan saya sudah besar dan saya memiliki rasa tanggung jawab untuk belajar sebagai pelajar. Untuk pengawasan itu tidak. Pengawasan selama belajar itu saya cuma mendapatkan ketika kita mau ujian saja, karena biasanya kayak hari-hari biasa kita ada tugas, ada mengerjakan latihan atau apapun itu yang mengenai tugas sekolah, itu orang tua saya lebih ke arah kamu sudah besar tahu artinya tanggung jawab. Nah, paling waktu kita mau ujian saja baru agak di prepare buat persiapan lebih bagus nilainya. Tidak. Menurut saya pribadi tidak, karena secara pribadi saya, orang tua saya juga bekerja. Orang tua saya juga bukan tipikal orang yang kamu harus bantu orang tuamu, nggak harus kayak gitu. Orang tua saya lebih ke arah
saya sudah memberikan, otomatis kamu harus melaksanakan. Untuk saya, penghasilan orang tua saya tidak berpengaruh untuk belajar saya, karena orang tua saya juga ingin saya fokus terhadap kewajiban saya sebagai pelajar, yaitu belajar, dan pasti orang tua saya juga tidak ingin membuat saya terlibat dengan hal yang belum harusnya saya hadapi. Saat kelas 10, saya mendapat peringkat 10 besar di SMA Negeri 19 Batam, dan juga saya menang lomba hadron juara 1. Waktu saya kelas 10, saya pernah mendapat juara 10 besar. Kemudian secara rohani atau secara agama, waktu saya kelas 10, saya pernah mendapat peringkat siswa terbaik di agama saya, dan kelas 11 juga saya dapat peringkat terbaik siswa yang rohani. Waktu itu saya pernah ikut hadro, terus saya juga ikut pramuka. Ada prestasi sedikit. Banyak sekali apresiasi yang diberikan oleh orang tua saya jika saya mendapatkan prestasi tertentu. Seperti orang tua saya akan mengabulkan apa yang saya inginkan jika mendapatkan prestasi tertentu, dan juga mengajak jalan-jalan. Bentuk apresiasi yang diberikan orang tua biasanya tidak menentu. Kadang kalau seandainya kita ingin sesuatu pasti diberikan, cuman tergantung lebih ke effort kita bisa nggak memenuhi persyaratan orang tua buat orang tua ngasih kita apresiasi. Ada seperti ucapan selamat. Terima kasih telah menonton, semoga apa yang kami buat dapat bermanfaat. Terima kasih. Dadah!